Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Yesus dikandung oleh miracle, dilahirkan dengan miracle. Dia sepanjang hidupnya melakukan banyak miracle. Bahkan dia melipat gandakan miracle-nya dengan memilih 12 muridnya. Dan akhirnya puncak miracle-nya dia mati di kayu salib menjadi penebus dosa kita. Mati, dikubur, dan bangkit naik ke surga. Dan miracle-nya yang terakhir adalah dia akan datang menjemput kita di awan-awan. Kita para murid-muridnya. Sementara menunggu hari bahagia itu, kita terus dalam program Miracle Service ini untuk kita boleh menerima dan menjadi alat miracle-nya. Tema program Miracle Service saat ini adalah Tuhan mengatasi segala musim. Hakim-Hakim 11 sampai 12 ayat 7. Natsnya saya ambil dari kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta adalah Gilead. Sebuah paradok terjadi, musim yang berbeda. Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa, namun dia seorang anak perempuan sundal. Zaman sekarang dibilang wanita penghibur atau PSK, pekerja seks komersial. Sebuah hal yang tragis seharusnya. Pahlawan tapi mboknya, emaknya, ibunya sundal. Ini bicara tentang masa lalu, musim lalu yang kurang baik. Kekasih-kekasih Tuhan, musim boleh berganti, tapi Yesus Kristus mengatasi segala musim. Kalau Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam, supaya perjalanan musim hidupmu selalu beruntung dan berhasil. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Yes. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu Saudara, mungkinkah kita punya musim hidup yang kurang bagus di masa lalu kita seperti Yefta? Yefta, pahlawan yang gagah perkasa, namun ibunya adalah sundal. Ibunya PSK, pekerja seks komersial, wanita penghibur. Arti nama Yefta adalah ia akan membukakan. Namanya keren. Yefta adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa yang berasal dari Gilead. Latar belakang ayah Yefta adalah Gilead, salah seorang dari suku Manase yang dihormati. Sementara ibunya tadi itu kurang dihormati, seorang sundal, wanita penghibur,
PSK, pekerja seks komersial. Kekasih-kekasih Tuhan, musim daripada kehidupan Yefta tidak dimulai dengan yang baik. Karena dia dari wanita penghibur, setelah Yefta beranjak besar, saudara-saudara tirinya, saudara-saudara tiri Yefta mengusirnya dari tanah keluarga dan mengatakan kepada Yefta bahwa ia tidak berguna dan tidak layak tinggal di antara mereka. Sangat-sangat musim hidup yang kurang nyaman, kurang enak, kelabu. Yefta tidak mau konfrontasi, buat apa? Yefta lalu pergi. Ia berdiam di tanah Tob dan hidup dengan para perampok. Waduh, makin gawat musim hidupnya. Kisah Yefta ditulis dengan kekontrasan, penuh paradok. Di sana digambarkan bahwa Yefta adalah seorang anak Gilead, orang dari suku Manase, tapi ibunya sangat tidak terhormat. Tetapi ia juga dikatakan terlebih dahulu dalam kitab Hakim-Hakim sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Bagaimana ini mungkin? Pahlawan gagah perkasa tapi sebelumnya musim hidupnya nggak sangat berharga. Dan yang dahsyat, di kisah pahlawan iman di Ibrani 11 ayat 32-34, nama Yefta ditulis sejajar dengan pahlawan iman lainnya. Saya bacakan. Penulis kitab Ibrani pernah pula menyinggung Yefta. Ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang pahlawan iman Gideon, pahlawan iman Barak, Simson, Yefta, setelah Yefta, Daud, dan Samuel dan para nabi. Nama Yefta disejajarkan, keren kan? Ayat 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ini catatan tentang Yefta, sejajar dengan pahlawan iman lainnya. Mungkin Anda berkata, Pak, musim hidupku yang lalu nggak menjanjikan, kelabu, kelam, madesu, masa depan suram, masa lalu yang suram, semuanya serba suram. Ingat, Tuhan mengatasi segala musim kehidupan. Bahkan ayat 34 mencatat di Ibrani pasal yang ke-11 ini, pahlawan iman ini memadamkan api. Mereka luput dari mata pedang. Mereka telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wow. Kekasih-kekasih Tuhan yang mengikuti program Miracle Service ini, musim dingin, musim lalu kelam, mungkin terjadi dalam hidupmu di masa lalumu. Anda tidak boleh mundur ke masa lalu. Lupakan zaman purbakala, masa lalu. Song-song masa depan. Jika kita membaca di ayat 1, Hakim-Hakim 11 tadi mencatat, Yefta seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi masa lalunya gelap. Ibunya bukan wanita yang terhormat. Kakak tirinya mengusir dia. Dia tinggal di komunitas perampok. Pemuridnya, mentornya, para perampok. Yefta bukanlah anak dari seorang raja atau bangsawan, tapi dia adalah anak seorang perempuan penghibur, wanita pelacur. Musim lalunya sangat-sangat kelabu dan
tanpa harapan. Bahkan dia oleh kakak-kakak tirinya diusir tanpa mendapatkan pusaka. Sebagai anak laki-laki dari Gilead, dia harusnya punya hak. Sekalipun ibunya berbeda, mungkin. Bahkan ketika ia tinggal di rumah bapaknya, yaitu di rumah Gilead, kakak-kakak tirinya mengusirnya terang-terangan. Yefta mengalami penolakan dan akhirnya ia lari meninggalkan rumah bapaknya. Kemudian tinggal di tanah Tob dan ia menjadi seorang perampok, kumpul dengan perampok. Dimentor dibina oleh perampok. Apakah habis masa depan musim daripada hidupnya Yefta? Tunggu dulu. Masa-masa sukar ini adalah diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Daud walaupun umur 17 tahun di 1-16 sudah diurapi menjadi raja. Dia menunggu 13 tahun. Tepat umur 30 tahun baru dia diangkat raja. Yusuf diurapi menjadi Perdana Menteri. Dia butuh waktu 13 tahun. Masa sukar seperti musim dingin yang beku, gelap, sering terjadi dalam kehidupan masa lalu kita. Bahkan hari-hari ini menghadang kita. Bentuknya tidak hanya seperti yang Yefta jalani. Ada banyak ragam, bahkan yang lebih parah mungkin. Membuat trauma, pahit. Ingat, Yesus mengatasi segala musim. Yesus adalah Tuhan atas semesta alam. Musim dingin yang beku. Musim dingin yang paling mungkin membuat kita tertekan. Membuat kita terjepit. Bersama Yesus saat terjepit kau bisa melejit. Dihambat bisa merambat. Sukar kau tetap tegar. Banyak orang yang salah respon ketika menyikapi musim kelabu, musim yang sulit, musim yang rumit. Tetap ada kesempatan di balik kesempitan. Ada orang yang salah respon bukannya mencari kehangatan abadi dari kasih Bapa, tetapi malah mencari kehangatan instan, narkoba, dugem, minuman keras, judi, dan kawan-kawannya. Bahkan undur dari Tuhan. Mari kita menghadapi musim kelam kita, musim kelabu kita, bahkan musim kegelapan kita seperti Yefta. Yefta tidak menyerah dengan masa lalunya. Bahkan Yefta menjadikan masa musim kelamnya itu titik balik dari kehidupannya. Selama musim kelabunya, ia belajar untuk setia dan belajar tentang jalan-jalan Tuhan. Tuhan sanggup membuka jalan yang tertutup. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Karena Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Yefta punya masa lalu yang kelam dan kelabu. Jalannya tertutup, pintunya tergembok. Tapi bersama Yesus, Anda akan menerima jalan yang dibuka. Pintu gembok yang dibukakan. Karena Yesus, Yohanes 14:6 berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia buka jalan saat tiada jalan.
Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan. Yes, ingat Yesus sanggup membuka jalan. Sehingga masa depanmu boleh menjadi bukan madesu suram. Yesus sanggup membuka jalan. Sehingga masa hidupmu, musim hidupmu bukan madesu, masa depan suram, tapi madece, masa depan cerah. Hal yang menarik yang kita bisa teladani dari karakter Yefta, kita akan coba bahas satu persatu dan kita teladani. Yang pertama, memiliki hati yang mengampuni. Oh, enggak mudah. Dianggap anak perempuan sundal, diusir dari kaum keluarganya, dan tidak diberikan milik pusaka. Sepertinya sudah tamat semuanya. Pada suatu hari, datanglah serangan terhadap bangsa Israel yang dilakukan oleh Bani Amon. Bangsa Israel terancam lalu menjadi ketakutan. Rupanya rasa takut yang begitu besar membuat para tua-tua Gilead tidak lagi punya malu untuk, menjilat ludahnya sendiri. Mereka memutuskan untuk menjemput Yefta dan memintanya menjadi panglima untuk memerangi Bani Amnon. Tadinya diusir, tidak dikasih tanah pusaka, nggak dianggap. Tapi sekarang karena ketakutan dan tidak punya panglima perang, mereka memanggil Yefta. Harusnya Yefta sakit hati, trauma, dan malas. Namun Yefta yang pernah mereka singkirkan, mereka pernah usir, kini diminta kembali untuk menjadi pemimpin mereka, panglima perang mereka. Yefta bertanya di Hakim-Hakim 11 ayat 7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Di awal perjumpaan Yefta menanyakan pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan oleh banyak orang ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang menyakitinya. Secara manusia mereka membutuhkan alasan atau sikap orang-orang itu terhadap dirinya. Namun, Yefta tidak baper. Yefta tidak cengeng dalam masa lalunya, musim hidupnya yang pahit. Yefta tidak jual mahal dan tidak menggunakan kesempatan itu untuk ajang balas dendam. Yefta memilih untuk berniat untuk menunjukkan sebuah kasihnya kepada kaum keluarganya. Yefta tidak menuntut balas dendam untuk kaum dan keluarganya yang menyingkirkannya.
Bahkan Yefta tidak memanfaatkan situasi untuk memukul balik para tua-tua dan rakyat Gilead. Tidak. Yang Yefta lakukan tercatat dalam Alkitab di Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu kepada hadapan Tuhan di Mizpa. Ini yang keren banget. Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Karena dia membawa perkara itu kepada Tuhan, Tuhan menyertai Yefta. Yang kedua, beriman kepada Tuhan Allah. Nama Yefta dimasukkan ke dalam daftar pahlawan iman bukan tanpa alasan. Yefta menunjukkan keberaniannya demi Allah. Ketika orang-orang Gilead terdesak, ketakutan, Yefta tidak maju sendiri, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yefta selalu mengikut sertakan Tuhan Allah Israel dalam setiap situasi yang dihadapi. Yefta mengandalkan Tuhan. Yefta mengikut sertakan Tuhan Allah. Yang pertama, pada kejadian di poin pertama tadi, ketika tua-tua Gilead memintanya menjadi kepala dan panglima, Yefta membawa perkaranya kepada Tuhan. Ia tidak gegabah dalam merespon tawaran tua-tua itu. Yang kedua, pesan yang disampaikan Yefta kepada Raja Amnon di Hakim-Hakim 11 ayat 14 sampai 27 menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang memahami sejarah bangsanya. Sesuai dengan yang dicatat dalam kitab hukum Taurat. Pastilah Yefta telah mempelajari kitab itu. Dengan seksama dia mempelajarinya, memahaminya. Dia bukan mendengar kata orang. Dia mempelajarinya dan memegang janji Tuhan. Bahwa Israel bangsa pilihan Allah. Israel disertai Allah. Yang ketiga, Yefta melihat perbuatan Allah dalam semua peristiwa. Allah lah yang menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel. Hakim-Hakim 11 ayat 21. Tuhan Allah Israel lah yang membuat mereka bisa merebut milik orang Amori bagi orang Israel. Itu janji Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh Yefta merupakan tindakan yang akurat mengerti firman. Dia mengerti Israel bangsa pilihan Allah. Dan dia menyatakan Tuhan adalah hakim itu sendiri. Yang akan menyatakan pembelaannya atas Israel dari Bani Amnon. Israel dibela dari ancaman Bani Amon. Inilah sesungguhnya contoh yang Paulus maksudkan dalam Ibrani 11. Semua seperti Yefta. Yefta bangkit menjadi pahlawan iman karena mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan. Dia nggak gegabah berdasarkan firman Tuhan. Ketika Roh Allah mengurapi Yefta, lalu ketika Yefta memohon kepada Allah untuk menjadi hakim, kita membaca ayat 29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Perhatikan kata-kata yang menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menghinggapi Yefta. Hakim 11 ayat 29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mizpa di Gilead. Dari Mizpa Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Musim demi musim dia hadapi. Musim semi berganti musim panas. Dengan kuasa Roh Kudus itu Yefta berperang melawan Bani Amon.
dan Tuhan memahkotai dengan kemenangan. Wow. Dan Bani Amon kocar-kacir, lari tunggang langgang, dan Bani Gilead penuh dengan kemenangan. Kesimpulan dan aplikasinya buat kita. Musim selalu berubah. Musim selalu berganti. Namun Tuhan selalu tidak pernah berubah. Tuhan mengatasi segala musim. Ketika kita menggunakan kasut kerelaan dan perisai iman menghadapi musim dingin yang paling beku, musim yang kelabu, yang kelam, akan datang musim semi dan musim panas yang penuh pengharapan. Seperti pohon bambu, ketika kita menanamnya dari tunas, kita seolah-olah tidak melihat apa-apa. Padahal pohon bambu itu sedang bertumbuh jauh ke dalam tanah, mencari sumber mata air, membangun akar-akarnya, saatnya tumbuh menjulang tinggi ke atas dan menjadi berkat. Yesus Tuhan yang mengatasi segala musim kehidupanmu. Dia sanggup menjadikan musim dingin yang beku yang kelam berubah menjadi musim semi, musim panas yang menghangatkan hidup dan masa depanmu. Mari buka hati kita. Kalau di antara kami ada yang trauma akan masa lalu, merasa hidup tidak dihargai, tertolak, diusir, tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan, kami harus datang kepada Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Apapun agama, iman, kepercayaan kami, nggak penting. Respon dan sikap kami hari ini sangat penting. Kami bertobat dari dosa kami menjadikan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kami mengiring Yesus. Siap pikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus. Maka kami dan seisi rumah kami pasti diselamatkan, ditambah paket kesembuhan, pemulihan, dan penyertaan sampai Maranatha. Angkat tanganmu, terimalah berkat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan menyertaimu. Berkat Allah Bapa, berkat Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini. Sampai rapture Maranatha, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.